Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Pak Ridwan, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ridwan. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang penyusunan proposal PTK, penelitian tindakan kelas ya. Jadi saya dengan Guru Pamong hanya diminta untuk memantik ya, memantik itu seperti menyalakan korek api ya. Supaya Anda bisa menyusun proposal PTK. Pada intinya nanti kegiatan hari ini kalau di jadwal itu tertulis 2 kegiatan ya. Yang pertama adalah pengantar, kemudian nanti ada refleksi ya. Nah, itu kita jadikan satu. Kita mulai pukul berapa tadi? 9 ya. Kemudian nanti sekitar pukul 11 lah kita akhiri. Banyak hal yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang ada di masing-masing unit belajar mahasiswa. Kemudian nanti pada akhirnya Anda diminta untuk menyusun suatu proposal PTK. Ya. Untuk kegiatan besok, RTL ya, rencana tindak lanjut. Sudah siap dengan rencana PTK. Rencana itu masih saya akan melakukan penelitian tentang apa gitu ya. Mungkin ada salah seorang yang mencatat mungkin atau dibantu atau masing-masing yang menuliskan di chat supaya nanti kalau misalkan diungkapkan dengan lisan mungkin kurang terdengar, silakan ditulis di chat itu. Satu contoh misalkan begini, apa yang akan Anda lakukan nanti, silakan ditulis di chat gitu ya. Kira-kira begitu, sehingga nanti kalau misalkan terlewatkan, tidak terbahas, chat itu atau riwayat chat itu masih bisa ditelusuri. Jadi saya akan sampaikan riwayat chatnya ke grup WA seperti yang kemarin-kemarin ya. Saya sedikit singgung tentang latar belakang ya, cerita sedikit mengapa ada PTK ya. Jadi awalnya ketika saya kuliah S1 dulu sekitar tahun 95 ya, lulus 95. Skripsi dari seorang mahasiswa itu tidak terkait ya, terutama skripsi atau penelitian mahasiswa di bidang pendidikan, mahasiswa FKIP. Jadi kita atau bukan kita, kami ya, kami mahasiswa itu melakukan studi pustaka di perpustakaan karena dulu belum ada
akses internet ya, informasi juga terbatas. Kalau kami misalkan mau melakukan studi pustaka, maka kita datang ke perpustakaan. Kalau misalkan di perpustakaan kampus kami tidak ada, maka kami akan melakukan studi pustaka di kampus lain. Jadi dulu itu ada istilahnya kartu sakti. Kartu sakti itu bisa digunakan di beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Jadi barometernya kan kalau nggak di Malang, di Surabaya. Maka kami akan datang ke Malang, akan datang ke Surabaya. Ya dengan resiko kalau misalkan buku itu tidak tersedia atau sedang dipinjam atau hal lain, maka ya kita pulang dengan tangan hampa ya. Nah dibandingkan sekarang sangat mudah, Anda bisa akses jurnal, Anda bisa akses buku di internet itu. Anda asalkan Anda rajin googling ya, itu. Nah, proposal penelitian kami dulu, kalau mahasiswa pendidikan adalah penelitiannya di sekolah. Tetapi bedanya dengan PTK adalah kami menyusun suatu proposal. Kemudian kami datang ke sekolah. Nah, di sekolah itu belum tentu penelitian kami dibutuhkan oleh sekolah. Ya, artinya bisa jadi penelitian itu kalau istilahnya orang Surabaya mungkin daki ya, daki itu kayak tinggi ya, tetapi kadang itu bukan suatu hal yang dibutuhkan oleh sekolah. Jadi nanti kalau Anda perhatikan ya, penelitian biasa dengan penelitian PTK bisa dicatat. Yang pertama adalah penelitinya. Ya, kalau penelitian non PTK, khususnya yang penelitian pendidikan, ya kita tidak berbicara penelitian lain, misalkan pertanian, kemudian hukum, ekonomi, tidak ya. Jadi penelitian di bidang pendidikan itu penelitinya adalah orang luar kalau non PTK, entah itu mahasiswa S1, S2, S3 atau dosen. Jadi orang di luar satuan pendidikan itu. Kalau PTK adalah guru. Ya. Kemudian rencana penelitian, poin yang kedua. Jadi kalau tadi kan penelitinya ya. Yang kedua adalah rencana penelitiannya disusun oleh, kembali kalau yang non PTK itu disusun oleh peneliti murni. Ya. Jadi kami dulu datang sudah dengan proposal yang sudah jadi ya, kemudian ditawarkan ke sekolah oke atau ACC, maka kita melakukan penelitian di situ. Tapi kalau PTK yang menyusun adalah guru, ya Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda yang lebih tahu permasalahan di kelas Anda sendiri. Ya. Tetapi mungkin dibantu, ya dibantu oleh orang lain boleh ya. Istilahnya kolaborasi, ya atau collab ya, collab itu kolaborasi. Kemudian munculnya masalah, poin yang ketiga. Munculnya masalah itu kalau yang non PTK itu dirasakan oleh orang luar, oleh peneliti. Ya, jadi kami yang peneliti di luar itu, oh ini kayaknya ada masalah di bidang pendidikan, tidak menyebutkan sekolah tertentu di bidang pendidikan. Maka saya akan mencoba memperbaikinya dengan cara begini, misalkan. Ya. Sementara kalau PTK yang merasakan adalah guru. Ya. Satu contoh misalkan begini, ya bisa jadi dirasakan oleh guru tetapi oleh dorongan dari orang luar. Misalkan kita sebagai peneliti kita bantu mengidentifikasi. Ya. Tetapi sebatas membantu. Kalau yang merasakan sendiri adalah guru. Satu contoh begini misalkan. Anda sudah membelajarkan apa misalkan IPS misalkan ya, IPS tentang penanaman nilai kebangsaan misalkan ya, yang terkait dengan sejarah mengenal pahlawan gitu ya. Kok rasanya bisa dirasakan atau bisa dilihat dinilai ya,
nilai ulangan hariannya seharusnya minimal 7 misalkan, ini kok banyak yang di bawah 7 ya, atau di bawah KKM, maka Anda harus memikirkan gimana sih caranya ya meningkatkan nilai tersebut. Oh, mungkin kalau mereka diajak ke museum, mungkin kalau mereka diajak ke Taman Makam Pahlawan atau hal yang lain. Oh, mungkin misalkan mereka bermain peran misalkan ya. Kalau mereka hanya membaca buku mungkin tidak bisa menghayati. Nah, itu adalah contoh-contoh penyelesaian. Kalau bermain peran misalkan siapa yang jadi Bung Tomo, siapa yang jadi Jenderal Malabi, itu mereka akan lebih merasakan. Ya. Kemudian ciri yang keempat, ciri utamanya. Kalau non PTK itu belum tentu ada tindakan perbaikan. Jadi sekali jalan ya sudah gitu, apapun hasilnya. Satu contoh misalkan begini. Setelah melakukan suatu percobaan, misalkan tadi dipilih misalkan pembelajaran penanaman nilai-nilai nasionalisme, kemudian dilakukan upaya dengan bermain peran, ternyata tidak meningkatkan hasil yang signifikan misalkan, maka ya sudah selesai gitu ya. Tapi kalau PTK sekali akan ada tindakan berulang. Jadi biasanya siklus 1 misalkan, ini kok ningkatnya sedikit ya, maka dilakukan siklus 2 dan seterusnya. Kemudian yang kelima, peran guru ya. Peran guru itu kalau yang non PTK, guru hanya sebagai objek. Jadi objek penelitian, diwawancarai, kemudian diperhatikan atau diobservasi ya. Jadi gurunya pasif. Artinya hanya diobservasi, kemudian diwawancarai, entah itu dengan dokumentasi. Ya. Tapi kalau PTK, guru itu perannya 2. Jadi pertama dia sebagai guru, yang kedua dia juga sebagai peneliti. Ya. Kemudian yang keenam, lokasi atau tempat penelitian sama ya, baik non PTK maupun PTK, dua-duanya tempatnya di kelas. Tetapi bedanya begini, kalau PTK itu di satu kelas, ya. Satu kelas itu, jadi misalkan Anda mengajar di kelas 6, ada 2 kelas paralel, misalkan kelas 6A dengan kelas 6B. Misalkan ya, maka Anda harus memilih di mana karena masalah di kelas 6A dengan masalah di kelas 6B itu berbeda. Ya mungkin di kelas 6A terkait dengan pembelajaran IPS, di kelas 6B mungkin yang IPA. Ya. Jadi sama-sama ada di kelas, tetapi kalau di PTK dia spesifik di kelas tertentu. Ya. Sedangkan kalau penelitian non PTK itu bisa saja membandingkan di kelas A dengan kelas B. Contohnya begini ya. Anda ingin melihat apakah dengan bermain peran itu bisa meningkatkan hasil pembelajaran. Caranya gimana? Ya bayangkan begini. Jadi kalau seorang petani ingin mengetahui apakah pupuk tertentu bisa meningkatkan hasil panen, maka ada dua petak sawah, ya, 2 petak sawah itu kemudian diperlakukan secara sama, ya, kalau orang petani itu dibajak lah ya, dibajak dengan pembajakan yang sama, kemudian diairi dengan air yang sama, jumlah air yang sama, kemudian pokoknya diperlakukan dengan sama, bibitnya juga harus sama. Kemudian yang dibedakan adalah
satu diberi pupuk, satunya tidak. Ya. Satu diberi pupuk, semua perlakuan lain sama, hanya dibedakan dari perlakuan pupuknya. Satu diberi pupuk, satunya tidak. Ya. Maka kalau misalkan yang diberi pupuk itu mendapatkan hasil yang lebih baik, maka dia dikatakan pupuk itu memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan hasil. Tapi kalau ternyata sama, baik diberi pupuk maupun tidak, maka tidak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan hasil. Nah, sama dengan penelitian yang non-PTK. Saya pasti berbicara yang non-PTK ya. Non-PTK yang di kelas. Jadi sama-sama di kelas, tetapi bedanya kalau non-PTK dia kalau membandingkan sesuatu dia harus ada dua kelas. Jadi kelas paralel 6A, 6B. Ya, di situ kemudian di awal memang tidak bisa dibuat seperti sawah yang sama. Ya, luasannya sama, ini sama. Dua kelas itu pasti berbeda, tetapi ada suatu cara yaitu dengan mengadakan sebuah pretest. Ya, pretest itu kemudian diperlakukan disebandingkan. Ya. Nah, dua kelas itu kalau sudah bisa dikatakan sebagai kelas yang sepadan gitu ya, baru diperlakukan diperlakukan penelitian. Ya. Jadi satu kelas tidak diberlakukan apa-apa, jadi semuanya sama, cuman yang kelas ini yang tidak diperlakukan apa-apa ini dinamakan sebagai kelas kontrol, ya. Jadi sebagai pengontrol ya, sedangkan yang satunya diberi perlakuan misalkan dengan bermain peran ya, maka yang B ini dinamakan sebagai kelas eksperimen. Kalau hasil dari kelas eksperimen ini lebih baik daripada hasil belajar dari kelas kontrol, maka dikatakan bermain peran memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan hasil. Jadi kira-kira begitu. Nah, sekarang bedanya, kalau yang di PTK hanya satu kelas. Ya, tidak ada kelas kontrol, tidak ada kelas eksperimen, satu kelas. Nah, kelas itu nanti ya ditingkatkan. Ya, dengan perlakuan ditingkatkan. Karena apa? Karena tujuannya adalah yang meningkatkan mutu atau dari kelas itu. Jadi nggak mikir yang lain entah apa. Nah, bedanya adalah kalau kalau penelitian non PTK tadi karena sudah membandingkan dua kelas, hasilnya bisa digeneralisasikan, dibuat umum. Jadi satu contoh misalkan ternyata hasil yang diberlakukan bermain peran itu hasilnya lebih baik, maka secara umum dapat dikatakan bahwa metode bermain peran dapat meningkatkan. Jadi bisa diperlakukan untuk umum untuk yang kelas-kelas lain di sekolah-sekolah yang lain di semua daerah. Tapi kalau PTK, karena hanya satu kelas, misalkan di sana meningkat, belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lain. Tapi itu nggak masalah ya, karena itu lebih mengena di kelas itu. Nomor berapa sekarang? 6 ya tadi ya. Sudah 6. Yang ketujuh sekarang? Yang ketujuh adalah proses pengumpulan data ya. Proses pengumpulan data kalau non-PTK tentu saja oleh peneliti. Jadi peneliti yang mencari dokumentasi, peneliti yang tentu saja dibantu oleh guru dalam hal misalkan Pak, saya minta atau Pak, Bu, saya minta daftar nilai ulangan harian sebelumnya, maka dibantu tapi yang mengumpulkan tetap peneliti. Sedangkan kalau PTK itu adalah guru sendiri. Jadi guru yang bersangkutan yang mengumpulkan. Kemudian yang nomor 8 hasil ya. Hasil itu bedanya kalau yang tadi dikatakan non PTK hasilnya kan dibawa kembali oleh, jadi misalkan saya meneliti di sekolah Anda. Kemudian setelah selesai kan saya masih harus menganalisis data itu. Nah, setelah itu saya buat laporan, ya sudah selesai. Hasil penelitian itu jadi milik saya.
Ya, belum tentu bisa diterapkan di di tempat Anda gitu loh. Kecuali kalau misalkan kepala sekolah minta tolong satu kopi atau satu eksemplar laporannya diserahkan ke kami, maka itu bisa. Ya. Tetapi kalau PTK karena yang melakukan guru, kemudian prosesnya guru yang lebih mengetahui, maka hasilnya akan bisa dimanfaatkan langsung oleh guru yang bersangkutan. Setelah kita misalkan, ternyata membelajarkan pembelajaran sejarah secara umum gitu bisa dengan bermain peran itu lebih baik hasilnya. Maka tahun depan saya akan pakai ini lagi. Kan gitu. Nah, itu kira-kira perbedaan ya atau perbandingan PTK dengan non PTK. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada yang tanya, saya yang nanya ya. Silakan dijawab di chat ya, kolom chat itu ya. Kemarin sempat saya singgung masalah pembelajaran itu adalah masalah dulu. Masalah itu adalah kesenjangan antara idealita ya, kondisi yang ideal dengan realita, kondisi nyata. Ya. Satu contoh misalkan begini ya, ini pagi-pagi seharusnya sudah sarapan, ternyata belum sarapan, maka itu adalah masalah. Sekarang masih tanggal berapa? 7 ya? Sekarang masih tanggal 7, dompetnya sudah isinya tadinya merah-merah, sekarang tinggal yang warna biru atau yang lain ya, maka itu juga masalah. Kesenjangan ya, idealnya adalah sudah sarapan, idealnya adalah dompetnya masih penuh, realitanya belum sarapan, realitanya dompet sudah kosong, maka itu masalah, kesenjangan. Ya. Kalau di kelas gimana? Ya seharusnya atau idealnya anak-anak nilainya di atas KKM kan? Kalau ternyata di bawah KKM, masalah. Jadi gampangnya seperti itu. Ya. Anak-anak seharusnya aktif di kelas. Aktif itu relatif ya. Ada yang suka aktif dan rame gitu ya. Ada juga yang tidak suka rame ya. Jadi kalau rame itu nggak bisa konsen ya. Tapi pada intinya anak harus aktif. Ya, entah aktif bertanya, entah aktif menanggapi. Kalau ternyata anaknya tidak aktif, maka atau diam pasif gitu ya, maka itu masalah. Ya. Jadi Anda bisa mulai mengingat-ingat kembali ya. Sebenarnya gampang ya. Ketika Anda sudah melakukan pembelajaran di kelas gitu ya. Kemudian kadang-kadang setelah itu ada perasaan mengganjal gitu ya. Kenapa sih kok kayak nggak maksimal gitu ya? Nah itu sebenarnya ada masalah sudah. Misalkan begini, Anda sudah kalau bahasa ini kebanyakan bahasa dari kulon ya, sudah berbusa-busa gitu ya, ngomong sudah berbusa-busa. Ketika ditanya anak-anak, tadi anak-anak apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Ya, itu juga masalah ya. Dan itu yang bisa yang merasakan adalah guru. Aduh, kenapa ya? Nah, seperti itu. Ya. Cuman masalah yang dimaksud di dalam PTK ini adalah masalah pembelajaran ya. Jadi ada tambahan masalah pembelajaran. Apakah ada masalah yang tidak pembelajaran di sekolah? Ada. Satu contoh misalkan begini ya. Anak-anak itu tidak aktif di kelas. Apa bahasa Jawanya? Ngelentruk ya. Diem pasif gitu, ditanya nggak ini
tidur gitu ya di ini meja ya. Kemudian ditanya apa jawabannya? Kamu kok nggak aktif gitu misalkan. Ditanya ternyata belum sarapan. Kira-kira itu masalah pembelajaran atau bukan? Masalah, Pak. Ya. Masalah pembelajaran atau bukan? G, masalah. Karena pengaruh sama pembelajaran. Bentar. Suaranya kok belum terdengar. Bu Fitri J, sudah on tapi belum terdengar. Yang lain terdengar atau tidak? benar. Terdengar, Pak. Terdengar. Bentar, saya kok. Oh, benar. Saya masih aktifkan ini dulu ya. Bentar, ada trouble dengan mic-nya. Coba ada salah seorang yang berbicara. G, Pak. Aduh, enggak. Termasuk permasalahan itu. Ya, atau begini, Anda tuliskan di chat ya, di kolom chat masalah yang Anda hadapi atau yang pernah Anda hadapi ketika di kelas. Ya, silakan ditulis, satu orang satu cukup ya, agak panjang nggak apa-apa, jadi biar bisa langsung kita bantu identifikasi masalahnya ya. Saya minta tolong Pak Ridwan mungkin membantu. Ini saya ada masalah di speaker ya. Kalau mic-nya ternyata enggak, tapi speakernya. Jadi ya, silakan salah satu berbicara. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Sudah. Masalah yang saya alami di sini itu meningkatnya rasa kurang peduli anak-anak terhadap pelajaran, Pak. Sehingga mempengaruhi dengan nilai penilaian harian dan PTS kemarin. Jadi mereka merasa menyepelekan pelajaran, oh nggak ketemu gurunya aja, ngoten. Ini selama masa pandemi atau sebelum? Selama pandemi ini. Oh gitu. Karena saya mencari informasi dari guru sebelumnya tidak seperti itu. Nggih. Nggih. Nah, saya berikan clue tadi ya. Jadi Anda bisa bantu teman ya. Jadi pertama masalah pembelajaran ya, itu tadi saya berikan satu ya. Seorang anak ngelentruk ya, ternyata setelah ditanya belum sarapan. Hal itu bukan masalah pembelajaran. Kenapa? Karena solusinya adalah apa kira-kira? Solusinya pada dirinya sendiri. Ya, solusinya harus sarapan dulu kan gitu ya. Jadi bukan masalah pembelajaran. Yang kedua, misalkan seorang anak troublemaker ya, menjadi masalah di kelas. Dia menjadi perusuh gitu ya. Kemudian caper ya, cari perhatian dan lain sebagainya. Kemudian setelah ditanya ternyata dia berasal dari keluarga yang broken home. Ya, entah keluarganya bercerai atau tinggal dengan nenek atau siapa gitu ya. Yang begini masalah pembelajaran atau masuk ke dalam ranahnya PTK atau bukan? Bukan. Atau tidak?
Bukan. Kenapa? Karena masalahnya sumbernya bukan dari pembelajaran di Oh ya. kelas. Oke, sama penyelesaiannya itu tidak bisa diperlakukan untuk kelas. Kenapa? Karena personal ya, individu. Ya. Kalau yang seperti ini bukan PTK tetapi BK mungkin ya, atau site visit ya, datang ke rumahnya kemudian diselesaikan seperti itu. Jadi bedakan masalah pembelajaran yang bisa diangkat ke PTK dengan yang bukan. Sekalipun sama-sama terjadi di sekolah ya, atau di kelas ya. Rame. Tapi ada juga anak yang begini. Anak yang aktif atau gimana? Jadi dia seperti menjadi troublemaker dalam tanda petik. Dia akan mengganggu temannya ya. Tapi setelah ditelusuri ternyata anak tersebut merasa bosan. Ya. Bosan itu karena dia ternyata sudah bisa materinya, misalkan. Jadi materi hari ini misalkan matematika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Dia sudah bisa pengurangan misalkan. Sementara teman-temannya masih dalam proses belajar ya, dia sudah tahu. Maka dia akan keliling mungkin ya, mengunjungi teman-temannya atau keluar kelas atau gimana ya. Nah, yang seperti itu juga sifatnya personal ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan memberikan pengayaan ya kepada siswa yang bersangkutan supaya dia tidak punya kerjaan lah, tidak keliling-keliling gitu ya. Misalkan dia perkalian misalkan ya, dia sudah bisa gitu ya. Kemarin saya sudah bisa, atau ngerjakan ini bukan dia sudah selesai, makanya dia punya waktu untuk keliling. Kan ada anak-anak yang keliling ke temennya, ngajakin ngobrol gitu ya. Kalau gurunya nggak telaten kan langsung dimarahi. Gitu ya. Tapi sebenarnya solusinya bisa diberikan pengayaan gitu ya. Oke. Kalau tadi yang dari Bu Fitri, rasa tidak peduli ya Bu Fitri. Silakan yang lain menanggapi mungkin. Ntar sambil saya bacakan di chat ya. Pak Denny, silakan. Mohon diulangi Bu Fitri tadi yang jadi permasalahan Anda apa? Terima kasih. Anak-anak selama pandemi ini saya rasa kurang peduli dengan pelajaran yang saya sampaikan, baik dari WA ataupun voice note, sehingga mempengaruhi dengan nilai yang mereka capai di PTS kemarin. Itu solusinya bagaimana, Pak? Kan mereka ngenteng nih, intinya itu seperti itu. Ketemu gurunya aja, wis aku sinau sakarepe dhewe. Nuwun sewu Bu Fitri. Sebelum Ibu memberikan penilaian bahwa nggak ngereken atau apa, itu data pendukungnya apa kira-kira? Dibuktikan dengan itu, Pak, suka menunda tugas. Jadi tugas hari ini dikumpulkan lusa ataupun minggu depan, seperti itu. Oke, melebihi batas dari batas waktu. Ya, silakan teman-teman yang lain menanggapi ya. Sambil membaca di chat. Bu Fitri, apakah itu terjadi pada sebagian besar siswa? Sebagian, Bu. Sebagian. Sebagian kecil atau sebagian besar? Sebagian besar, 50%, Pak. Oh, iya. Yang kalau seperti itu. Yang rajin ya tetap anak-anak itu saja, sesuai informasi guru kelas yang sebelumnya. Oh iya, 50% siswa yang tidak aktif itu, ketidakpedulian mereka itu, kalau Bu Fitri analisis, kira-kira karena apa Bu? Faktor penyebabnya? Yang misalkan mereka tanyakan itu ke orang tua, Pak, Bu Adis. Orang tua tidak terlalu peduli saat pelajaran seperti ini, tidak ditemani, jadi hanya diberi akses HP saja. Oh, berarti kurang dukungan dari orang tua, Bu, ya, penyebab utamanya. Itu nanti, misalkan Ibu mau mengangkat masalah tersebut, rancangan solusi apa yang mau Ibu tawarkan untuk kelas, Bu?
misalkan Ibu mengambil masalah tersebut untuk PTK, kira-kira bentuk rencana solusi apa yang mau Ibu terapkan? Mungkin nanti saya ambil itu bersama orang tua, diskusi bersama orang tua. Oh, begitu. Atau Tidak jangan Pak. Gimana? Kira-kira bisa dilakukan di kelas atau tidak? Kalau seperti itu. Kalau diskusi dengan orang tua, apa terjadinya misalkan di luar pembelajaran maksud saya? Iya, Bu. Berarti bukan masalah, Iya, bukan. Gini. Jadi identifikasi. Nggih, Pak Denny, silakan. Mohon maaf, Pak, menanggapi dari Bu Fitri tadi. Iya. Kalau faktor yang menyebabkan ketidakdisiplinan anak itu tadi dari faktor orang tua, kemungkinan kalau dimasukkan ke dalam VTK, kemungkinan belum bisa, Pak. Karena, iya. Ya. Jadi gini, Bu, makanya pentingnya identifikasi, ya, identifikasi masalah itu penting, yaitu tadi. Tetapi harusnya lebih dari satu identifikasi, ya. Kemudian nanti diputuskan mana yang akan diangkat. Satu contoh misalkan begini, Bu Fitri sudah menyebutkan ketidakpedulian orang tua, ya, atau keterbatasan mungkin, ya, keterbatasan waktu orang tua. Misalkan kalau seperti yang diceritakan, pekerja buruh gitu, ya, berangkat pagi pulangnya sore, kemudian malam mungkin capek, mungkin tidak bisa memang, ya. Tetapi ada juga kemungkinan lain adalah motivasi internal, ya. Kalau motivasi internal itu begini, keinginan belajar anak itu rendah, misalkan begitu, ya. Kalau keinginan belajarnya rendah, maka itu mungkin masih bisa ditingkatkan dengan cara apa? Ya, meningkatkan mengubah sesuatu yang bisa meningkatkan motivasi itu. Contohnya misalkan, ya, alternatif solusi kalau pembelajaran itu kan bisa merubah medianya, merubah metodenya, ya, metode pembelajaran, media pembelajaran yang tadinya WA itu hanya berbasis teks kemudian ditambah dengan audio visual gitu, ya. Itu kan mungkin, ya, penyelesaian. Atau bisa juga merubah metode seperti yang tadi itu awalnya cuman ceramah misalkan, ngobrol terus. Nah, itu kalau bermain peran gimana misalkan? Bermain peran itu anaknya kan terlibat. Oke, Pak. Ada yang menjadi tokoh, ada yang menjadi satu contoh misalkan pemilihan gitu, ya. Pemilihan kalau hanya dibacakan kan tidak menarik. Tapi kalau misalkan jadi pemilihan kepala desa gitu, ya, ada yang jadi calonnya, mereka melakukan kampanye, misalkan, itu kan menarik. Jadi ada yang perubahan medianya dirubah, kemudian metodenya atau hal-hal yang lain, ya. Yang pasti kalau tadi dari pengaruh orang tua, jadi identifikasi itu jangan-jangan ininya itu harus banyak dulu, ya. Jadi Bu Fitri, kalau sudah dari awal mengvonis hanya orang tua, selesai sudah, tidak bisa diangkat jadi PTK, ya. Coba cari, kira-kira kalau medianya saya rubah gimana? Nah, itu nanti Anda bandingkan, penyelesaian itu Anda bandingkan. Satu contoh angkat tentang metode, ya, bermain peran bisa dengan cara yang lain, ya. Kemudian Anda harus yakin dengan salah satu itu, ya. Saya yakin bahwa metode bermain peran bisa meningkatkan ini. Nah, itu keyakinan guru. Perkara di belakang nanti terbukti atau tidak itu masalah lainnya. Jadi Anda harus yakin dulu. Ya, satu contoh misalkan begini gampangannya, ya. Dari 10 orang ini pakai operator apa? Telkomsel? Siapa yang pakai Telkomsel? Angkat tangan mungkin. Berapa orang? Tidak ada yang pakai. Oh, Bu Betty, ya. Bu Betty, Bu Siti. Oke, 2, ya.
Ada yang pakai Indosat? Saya, Pak. 3 orang. Bu Adista, Bu Deni, Bu Iva, Saya. Bu Fitri. Nih. Oke. Kemudian selain itu apa? XL ya? XL Pak Bungki. Bu Ilma pakai apa? Pakai Bu Asri Indosat, pakai. Pak. Oh, Indosat Pak. ya. Ya, pakai Tri. Oke. Tri itu beda lagi ya. Ya. Jadi begini. Itu sebenarnya kalau dianggap PTK, pilihan sekarang itu adalah melalui proses PTK. Jadi satu contoh misalkan begini, Anda itu kan awalnya misalkan belum pakai nomor HP gitu ya, belum menentukan operator mana yang sesuai. Maka Anda kan punya pilihan itu, Telkomsel, kemudian Indosat, XL, Tri gitu ya, ada 4 pilihan misalkan. Kemudian Anda melakukan ya studi banding lah. Oh, kalau pakai Telkomsel, teman-teman saya banyak yang pakai. Sehingga kalau telepon antar Telkomsel tidak terlalu membebani teman-teman untuk menghubungi saya misalkan. Oh, jaringannya luas misalkan. Tetapi negatifnya apa? Mahal misalkan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan pakai apa yang murah? Tri ya. Yang pakai Tri murah atau tidak? Ya, saya nggak pakai. Murah, Pak. Tapi sinyal di cepit-cepitan itu hilang. Masih ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kelebihan, jadi Telkomsel ada kelebihan, kekurangan, mahal gitu. Indosat juga ada kelebihan. Tetapi Anda kan pada akhirnya memilih salah satu. Ya, memilih salah satu itu, oh ya, saya pakai Telkomsel. Kenapa? Karena saya yakin Telkomsel menyelesaikan permasalahan saya. Sama dengan ini. Jadi kalau Anda berikan alternatif penyelesaian, ya. Saya mau memakai bermain peran, saya mau pakai ini. Kenapa? Karena saya yakin ini bisa menyelesaikan. Ya. Jadi itu sudah masuk ke bab 2 itu nanti ya. Masih bab 1 akhir tapi nanti akan dibahas di bab 2. Di bab 1 akhir itu Anda harus membandingkan beberapa selesaian, kemudian Anda meyakini salah satu, kemudian Anda merumuskan masalah pembelajaran. Ya. Jadi misalkan begini, pada intinya misalnya bermain peran akan meningkatkan hasil belajar, ya. Maka itu dirumuskan di bagian akhir bab 1 ya. Sudah punya gambaran tentang latar belakang dari PTK? Ya sedikit lagi ya, saya cerita lagi yang PTK di bab 1-nya. Jadi bab 1 PTK dulu ya, non PTK. Jadi kita akan membicarakan pendidikan secara global. Di Indonesia sekian, kemudian di Jawa Timur, kemudian di mana? Kediri ya, atau di Blitar atau di Tuban begini, baru dimasuk di kelas saya, di sekolah saya. Nah, seperti ini, seperti piramida terbalik. Jadi dari global umum kemudian mengerucut sampai pada akhirnya begini. Tapi kalau PTK tidak, dia langsung di kelas saya. Ya, di kelas saya rata-rata ulangan harian sekian. Padahal seharusnya sekian. Ya, misalkan rata-ratanya 6 misalkan. Seharusnya 7,5 misalkan. Maka itu masalah. Selesai sudah maka dicari alternatifnya ya, permasalahannya apa baru diangkat. Nah, itu PTK. Jadi tidak perlu membicarakan sistem pendidikan di Indonesia, di Jawa Timur, kemudian di kondisi Danem, kalau sekarang apa namanya NUN ya, nilai ujian nasional terus begini tidak perlu ya. Jadi Anda langsung fokus di kelas Anda. Ya. Jadi itu PTK ya. Ya, kemudian satu lagi ya. Masalah ya. Jadi masalah itu kalau di dalam PTK simple. Jadi yang pertama adalah pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian apa tujuannya? 2 hal.
Jadi apa ya? Ya pekerjaan ya, pekerjaan apa yang akan dilakukan, apa tujuannya. Satu contoh misalkan begini, apa namanya? Tadi metode bermain peran ya, dan itu biasanya dihubungkan dengan kata hubung ya. Jadi misalkan begini, metode bermain peran ya, itu berarti apa yang dilakukan ya, kan melakukan perbaikan dengan metode bermain peran. Kalau judul lengkapnya penerapan metode bermain peran untuk ya, kata hubungnya untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan partisipasi siswa. Ya, atau dibalik, ya, dibalik. Ya. Jadi apa namanya? Peningkatan hasil belajar atau peningkatan partisipasi siswa melalui, jadi kata hubungnya melalui, dibalik ya, jadi tujuannya di depan, yang dilakukan di belakang. Ya, saya ulangi dari depan ya. Jadi kalau yang di depan, yang dilakukan di depan, tujuannya di belakang adalah seperti ini misalnya. Penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan hasil belajar. Penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan partisipasi siswa. Ya, kalau dibalik misalkan yang tujuannya di depan peningkatan hasil belajar atau peningkatan partisipasi siswa melalui ya, misalkan melalui penerapan metode bermain peran. Jadi dua itu cukup. Nah, masalah pembelajarannya adalah tanda tanya. Jadi biasanya diawali dengan kalimat kata tanya. Siapa kemarin yang membahas kata tanya? Pak Beni ya, Pak Denny ya. Kata tanya, bagaimana meningkatkan hasil belajar? Ya, jadi proses nanti yang diceritakan. Bagaimana meningkatkan hasil belajar melalui metode bermain peran, tanda tanya. Jadi di depan ada kata tanya, kemudian di belakang ada tanda tanya. Ya. Oke, silahkan. Ya, Pak Ridwan menulis banyak di kolom chat ya, silahkan dibaca. Identifikasi masalah. Oke, apa yang terjadi? Ya, silakan dibaca ya. Banyak soalnya, maka saya scroll ke bawah. Oke. Bu Nurul, siswa terlihat jenuh saat pembelajaran. Nah, itu ditelusuri lagi. Akar masalahnya apa ya. Nah, dari situ nanti baru memikirkan solusinya, cara menyelesaikannya ya. Siswa pasif ya, pembelajaran daring. Hampir sama dengan Bu Fitri tadi ya. Pasif atau tidak peduli atau tadi nggak ngereken gitu ya. Kemudian kurang tertarik dengan buku teksnya. Nah, ini saya pernah diskusi dengan teman waktu dulu itu. Jadi jadi ketika akan menentukan suatu topik penelitian, kami diskusi. Jadi waktu itu diskusinya begini kira-kira. Jadi kenapa ya anak atau siswa itu ketika membaca buku teks, buku pelajaran itu mereka cepat bosan. Tapi kenapa ketika mereka membaca komik ya, komik itu bisa berlama-lama. Ya. Maka salah satu solusinya adalah saya pernah melakukan penelitian. Jadi mahasiswa saya itu menyusun materinya itu menjadi komik. Ya, jadi satu contoh misalkan pembelajaran tentang aritmetika sosial ya. Maka di situ gambarannya adalah mereka sedang belanja di pasar, kemudian belanja di toko. Itu ilustrasinya, ada ilustrasinya. Ya.
Jadi apa, Bu Iva ya, Bu Iva sudah mengidentifikasi permasalahannya, lebih suka bermain HP. Nah, coba bikin konten yang dimasukkan ke HP, ya. Jadi dianggap selesai. Kira-kira mampu nggak bikin konten di HP? Rencananya saya mau itu Pak, video buat video. Iya, video pembelajaran. Dari PPT itu video. Iya, bisa. Terus kemudian dikirim bentuk videonya ya, atau linknya saja? Iya. Ke video. Ke video, oke. Jadi anak langsung melihat. Ya, nggak apa-apa. Jadi diperkuat di bab satunya, ya. Jadi diceritakan permasalahan yang selama pandemi ini ya. Jadi diceritakan pasifnya itu gimana. Ya, kan kalau anak pasif gitu kan harus diceritakan apa yang dikatakan pasif itu. Kalau mereka diberi buku teks, kemudian tidak dibaca atau tidak apa, itu dijelaskan dulu di bab 1, baru kemudian saya meyakini bahwa konten video akan bisa meningkatkan. Jadi harus yakin dulu penelitinya, baru nanti dilakukan perbaikan. Ya. Jadi kalau nanti di hasil nilainya menjadi meningkat, maka konten itu terbukti meningkatkan. Ya, cukup bagus ya. Kemarin videonya yang tentang apa? Bu Iva kemarin bikin videonya yang gimana? Saya lupa. Suaranya putus-putus. Oh, pencernaan ya. Ya bisa dibuat lagi kalau yang jelas kan harus ya, jadi diupayakan kalau memang mau mengembangkan. Jadi tadi penyelesaiannya bisa metodenya, bisa pendekatannya, bisa strategi pembelajarannya yang dirubah ya, bisa medianya. Banyak cara ya. Nah, jadi itu bisa dipilih mana yang paling mungkin ya. Karena terus terang PTK itu bukan hanya ideal ya, tetapi bisa dilakukan oleh guru. Ya, jangan mencari atau memilih solusi yang kayaknya bagus gitu ya, tapi tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi satu contoh ingin mengembangkan video, tapi ternyata nggak bisa bikin video. Jangan ya. Jadi pilih yang mampu dilakukan. Ya. Nggih. Pangapunten, Pak. Kurang terampil dalam video yang untuk menggabungkan dengan saya. Saya rencananya PPT tapi itu dan siswa kira tidak. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi ya silakan. Nanti kalau misalkan visual. Ya, visualnya PPT nanti, PowerPoint-nya. Kemudian diberikan suara. Nah, itu nanti penjelasan. Yes, yang pertama itu nanti di siklus 1 ya. Siklus 1-nya ternyata peningkatannya cuma sedikit misalkan ya, dari 6 rata-rata 6,5 menjadi 7 misalkan. Maka bisa dilakukan yang berikutnya. Videonya mungkin lebih menarik ya, jadi gurunya tampil. Teman-teman kan yang sudah bisa bikin banyak kemarin itu. Bu Betty kemarin kalau nggak salah bikinnya cuma pakai green screen ya, Bu Betty ya. Kemudian digabung dengan pakai KineMaster ya. KineMaster ya. Kan nggak pakai laptop kalau memang tidak memiliki laptop bisa itu. Memiliki tapi saya belum terampil kalau pakai laptop malahan. Oh gitu, minta tolong siapa? Minta tolong siapa ya? Itu kalau green screen saya itu kok masih kelihatan blur-blur gitu, apa pencahayaannya kurang nggih Pak? Kok nggak bisa bagus hasilnya
kromatiknya itu nggak bisa bagus. Apa cahayanya kurang rata apa gimana nggih, Pak? Green screen itu begini, jadi nanti kalau ngedit ya, Nggih. apa greennya itu kan kadang-kadang beda ya. Jadi green kita ya dengan greennya aplikasi itu tuh beda. Maka dia dipilih. Jadi ada pilihan apa istilahnya kalau di aplikasi itu chroma key ya. Chroma key ya. Chroma key-nya itu nanti ada di kotaknya, kemudian diambilkan salah satu yang menurut kita green di background kita. Ya, jadi definisi, maka kalau itu sudah terpilih sesuai dengan background, maka dia akan mengidentifikasi seluruh background-nya itu sebagai green screen. Jadi green kita itu green maksudnya green real dari tembok atau dari kain atau dari ini kan kadang berbeda dengan yang dipahami oleh aplikasi. Ada pilihan chroma key nanti biasanya berupa kotak, kemudian itu disamakan dengan yang di green screen kita. Iya Pak, makanya saya coba lagi. Rata-rata yang Bu Siti juga menyampaikan pasif gitu ya. Kemudian yang tadi kurang peduli Bu Fitri ya. Kemudian ini Bu Ilma. Kalau cuma ini satu anak atau satu titik ini? Maaf Pak, mungkin itu tadi kalau yang untuk pasif dalam diskusi itu pada waktu dulu tatap muka seperti itu. Kalau yang sekarang itu sebenarnya anak-anak kalau pakai video itu tertarik, tapi biasanya jaringannya itu tidak terlalu bagus. Mungkin masalahnya di situ. Oh, okay. Kalau jaringan bukan PTK ya, itu urusannya Telkom. Iya. Ya. Cari yang bisa diselesaikan gimana? Iya Pak. Mungkin kalau jaringan itu karena ukuran file ya, ukuran filenya videonya terlalu besar mungkin ya. Itu bisa diselesaikan dengan yang merubah ukuran ya. Iya. Kemudian Bu Asri, masalah di kelas 1B adalah keaktifan membaca siswa. Kelas 1 masih belum bisa membaca ya Bu Asri. Di TK sudah ada yang lancar, ada yang belum. Berapa orang siswanya Bu Asri? Awal masuk 23, sekarang tinggal 22, Pak. Oh gitu. Kelas satunya ada 3 kelas ABC, saya di kelas B. Nah yang nggak bisa membaca itu berapa orang? Kalau yang tidak mau, disuruh baca nangis itu 2 itu nggak pernah mau baca. Soalnya ada yang sudah lancar kan, apa malu atau gimana. Oh, sepertinya nggak bisa diangkat PTK kalau cuma 2 orang. Ya gimana yang lain? Nah, maksudnya kalau disuruh baca sama orang tua itu nggak mau. Diajar orang tua itu loh Pak. Jadi ya. sekarang pembelajaran sekarang itu anak-anak nulis, setelah lulus materi dibaca. Jadi dinilai sama bu guru, nanti baru mau membaca. Kayak harus dipaksa. Kalau diajari baca orang tua itu nggak mau. Diulang orang tua itu nggak manut kalau kelas 1. Kalau di sekolah kan setelah pulang yang belum lancar itu ada privat setengah jam sampai 1 jam les membaca. Khusus yang tidak bisa ya? Tidak bisa. Yang sudah lancar buatan les. Wali kelas atau guru mata pelajaran Bu Asri? Saya wali kelas 1. Wali kelas 1. Tapi olahraga ada orang Jawa, lain sama agama ada guru lain. Iya. Ya, cuman kalau diselesaikan di kelas ya, jadi masuk ke dalam kelas ini kan tidak merupakan masalah kelas secara keseluruhan, jadi hanya siswa-siswa tertentu. Ya. Jadi mungkin bisa dicari masalah yang lain ya. Kalau misalkan saya mau pakai Pak WA, penggunaan video WA atau voice note itu untuk keaktifan siswa itu apa bisa masuk Pak? Bisa. Kalau voice note jadi gini,
masuk ke ranahnya apa media ya, media yang digunakan. Solusinya untuk siswa aktif dinilai Bu Guru, jadi harus setor. Seperti absen pagi itu sebelum jam 7 sudah harus setor foto. Soalnya kalau setor absen hadir itu anak masih tidur, orang tua sudah absen. Jadi masalahnya gini Bu, apa namanya? Ketika di bab 1 ya, menyatakan bahwa terjadi masalah di kelas, itu paling tidak kan menyampaikan data tentang misalkan anak itu kalau dari 22 gitu ya, yang bermasalah lebih dari separuh, mungkin bisa diselesaikan. Yang tidak lancar masih separuh. Yang tidak mau baca, Pak, tidak mau itu. Gitu. Tidak mau itu tidak pernah kirim suara. Nangis anaknya kalau disuruh baca. Fokusnya di ini, fokusnya yang tidak lancar aja. Yang tidak mau nanti apa ya perseorangan ya. Bukan PTK ya, jadi apa istilahnya, bimbingan personal approach ya. Jadi yang diangkat Ibu nanti meningkatkan kemampuan membaca ya, meningkatkan kemampuan membaca melalui misalkan penugasan voice note ya di WA misalkan. Diperbaiki kata-katanya. Saya ini spontan. Biasanya ya. Ada suara orang tua dikte gitu loh Pak, ibunya baca, anaknya ngikuti. Jadi kan kedengar oh ini belum bisa. Ada yang sudah menuding menunjuk huruf sendiri ada. Ada yang didikte gitu. Tetap kirim tapi belum lancar. Yang 2 itu enggak pernah kirim. Oh ya, pernah nonton videonya yang ini, Ketuhanan Yang Mana Esa ya. Itu sempat viral ya. Ya, atau bisa juga video call ya. Video call itu real, jadi anaknya, jadi akan kelihatan backgroundnya, backgroundnya siapa yang mendampingi, siapa yang ini ya. Jadi nanti nggak mau sekolah Pak kalau kelas 1, nangis anaknya. Oh gitu. Kalau jam 9 kan terakhir, nanti siang yang masih rewel-rewel itu nyusulnya siang baru mengumpulkan. Jadi silakan sambil ini ya, kalau hampir sama dengan temannya langsung diinikan sendiri ya. Bu Nurul, siswa yang pernah saya alami jenuh ya, tidak aktif. Kalau diskusi di masa pandemi gimana modelnya, Bu Nurul? Ini kan di masa pandemi ya? Halo Pak, Bu Nurul. Putus. Ya, jadi ini kan Bu Nurul menyampaikan 4 permasalahan. Siswa terlihat jenuh, siswa tidak aktif ketika diskusi. Nah, kalau diskusi pada masa pandemi, model diskusinya gimana? Kita buat grup WhatsApp kelompok, Pak. Jadi dibagi beberapa kelompok kecil. Ada WhatsApp grup kelompok, ada WhatsApp grup kelas. Jadi ada yang kelompok besar dan kelompok kecil. Jadi untuk satu kelompok itu khusus untuk diskusi dalam lingkup satu kelompok itu. Begitu. Jadi saya masuk ke beberapa WhatsApp grup kelompok. Misalkan satu kelas itu saya bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok ada 5 siswa. Jadi berarti saya masuk ke grup kelompok ke-6 itu. Oke. Ya. Sebenarnya WA kalau misalkan rata-rata yang digunakan adalah WA, diskusi itu video call itu kan sudah ditingkatkan melalui WA ya. 16 peserta ya. Ada yang pernah menggunakan video call bareng-bareng untuk 16 peserta? Kemarin pernah nyoba sekitar 8 orang saya video call dengan teman. Hanya saja setiap setiap ada yang masuk, maksudnya terlalu banyak yang ikut video call, itu nanti berpengaruh ke kualitas suara dan juga gambar, Pak. Jadi
entah itu sinyalnya atau dari WhatsApp-nya saya kurang tahu, tetapi ketika misalkan hanya 4 orang yang video call dibandingkan dengan 8 orang yang masuk itu tadi lebih jelas dari Yang 4 orang itu. Nah, sekarang gini, yang anggota kelompok kelasnya itu ada berapa orang per kelompok? 4? Sekitar 5. Cuman yang untuk video call memang belum pernah saya coba. Nah, coba aja. Jadi selama ini kan pembagian kelompok hanya berdasarkan apa diskusinya? Teks atau voice note atau apa? Teks sama voice note yang di WhatsApp. Yang belum saya coba. Iya. Bisa dicoba yang video call gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Oke. Pak Pungki. Kompetisi ya. Nah, kompetisi. Mana Pak Pungki? Kompetisinya gimana Pak Pungki yang lebih detail? Maksudnya untuk pada evaluasi. Kayak penilaian yang saya berikan, latihan-latihan soal itu siswanya itu kalau sudah dapat nilai berapa 40, 50 itu nggak mau mengulang lagi, padahal ada kesempatan untuk mengulang lagi gitu kan. Form gitu. Pakai Google Form. Iya. Diberi kesempatan berapa kali? Berapapun sampai siswa itu dapat nilai 100. Oh. Tapi nggak mau. Padahal menggunakan. Iya. Padahal ada kan setiap kali mengerjakan itu kan ada jawaban soal yang tidak disembunyikan, ya ada. Cuma tidak mau diulang lagi. Oh, mungkin itu jujur mungkin. Iya. Banyak mau. Terus gimana rencananya? Mau diapakan? Saya coba untuk mau yang kuisis itu mungkin lebih kompetitif sepertinya, karena ada aplikasi fitur tambahan kayak permainan gitu Bapak. Oh, jadi saya pernah coba kuisis, iya. Sudah pernah buat? Sudah pernah buat. Ya nggak apa-apa kuisisnya. Kalau sebagai tapi buat semuanya ya, itu ada aplikasi membuat kuis itu berbentuk kata-kata ya. Jadi namanya hot potatoes ya. Kita bisa kalau search hot potatoes, hot itu panas, potatoes itu kentang. Ya. Itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh University of Victoria, UVic ya. Itu bisa membuat pakai JavaScript. Jadi kita tinggal menuliskan jawabannya ya. Jadi jawabannya misalkan bahasa Inggris misalkan 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau lion misalkan nama-nama hewan, lion, kemudian dog, cat gitu ya. Dituliskan aja. Nanti dia akan menyusun sendiri. Ya, bikin teka-teki silang kan yang susah, misalkan dog dengan lion, misalkan kan ketemu di O ya. Itu dia langsung akan bikin sendiri. Jadi 3 kotak. Memformat sendiri. Iya, memformat sendiri. Ada namanya hot potatoes. Kalau Anda lihat tulisan di ini ya, saya pernah bikin tutorialnya di blog pembelajaran saya, mrt.or.id ya. Dicek aja di situ ya. Silakan kalau mau pakai kuisis bisa juga ya, silakan dikembangkan ya, proposalnya ya. Iya, Pak. Tinggal untuk menunjukkan ketika memilih kuisis harus ada alternatif lain dulu. Jadi mungkin pakai yang lain, kemudian
Pak Pungki memilih saya berkeyakinan bahwa khusus yang akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi berikan opsi dulu. Alternatif lain. Yeah. Ya, sama dengan ketika tadi memilih Telkomsel, maka bandingkan dulu beberapa operator. Ya. Oke, kemudian ya, Pak Denny, anak tidak aktif, rata-rata anak tidak aktif ya. Nah, kemudian anak kurang tertarik. Nah, ini kalau yang hasil belajar rendah ini apa namanya, indikator Pak. Jadi indikatornya karena kemudian karena tidak tertarik, apa penyebabnya? Jadi harus mengidentifikasi dulu permasalahannya. Kira-kira apa permasalahannya, Pak Denny? Kalau pada saat daring ini, ya disebutkan itu tadi Pak, mungkin dari faktor penggunaan media itu juga berpengaruh. Karena untuk saya ini medianya biasanya hanya apa itu, buku siswa. Itu selama daring? Kalau daring ya Pak, karena yang dibawa anak-anak hanya buku siswa dan juga buku pendamping Pak. Buku pendamping itu hanya apa itu, pendamping dari buku siswa itu saja. Itu apa namanya, bukunya beli atau dari sekolah? Di sekolahan Pak. Dibagikan ya? Ya berarti Pak Denny harus mengembangkan sesuatu yang bisa menarik ya. Ya, silakan dipikirkan apa kira-kira yang bisa, karena yang tahu karakteristik dari siswa Pak Denny kan Pak Denny sendiri ya. Ya. Oke, Pak Ridwan ini ya, silakan dibaca komentarnya. Bu Adista, tidak semua siswa memiliki handphone ya. Nah, ini solusinya harus membelikan handphone nanti. Terdapat beberapa siswa yang tidak memiliki kuota internet. Ini pembagian kuota untuk siswa belum merata? Sudah Pak, hanya beberapa siswa yang mungkin nomornya hangus atau validasi yang belum masuk. Kemarin tapi itu hanya terbatas Telkomsel ya? Sudah semua Pak, menurut saya dapat semua. Sudah dapat semua? Iya, tapi kan yang umum itu hanya 5 giga, yang 35 giga itu untuk tertentu saja. Begitu. Ya. Berarti nggak terlalu bermasalah yang kedua ini, Bu? Ya bermasalah juga Pak, karena kan anak-anak di tempat saya itu yang paling memungkinkan digunakan itu melalui WhatsApp Pak. Sedangkan kalau kuota dari pemerintah hanya 5 giga kan juga tidak terlalu cukup juga. Oh gitu. Nggak, masalahnya ini kan karena di luar jangkauan ini. Masa mau belikan pulsa? Iya. Ini berapa siswa di kelas Bu Arisa? Saya cuma 6. 6 orang? 6 orang. Oh, yang tidak punya handphone berapa orang? Saya pagi ini saja Pak ya, ketika saya memberikan materi itu hanya 2 anak yang merespon. Itu pun hanya 1 yang paling aktif. Rata-rata setiap hari seperti itu karena 4 yang lainnya itu milik kakaknya dan milik orang tuanya. Dan setiap sore itu mereka pasti saya hadir bu itu sore ataupun siang. Sehingga ketika saya memberikan pengajaran pagi itu hanya 1 atau 2 anak yang merespon. Maka dari itu kan kadang juga dari 2 anak itu kadang juga bu, maaf bu tidak ada kuota, maaf bu sinyalnya bu. Miris sekali begitu loh Pak. Jadi kan saya berpikir karena saya tidak mungkin melakukan pembelajaran pagi dan sore, jadi saya akan mengcover masalah itu dengan membuat video pembelajaran seperti kemarin. Nah itu kan istilahnya materi tersampaikan, kemudian saya berikan penguatan lewat WA, entah lewat chat ataupun voice note, sehingga siswa yang bisa membuka HP di sore hari itu mampu mengakses YouTube video saya, juga menyimak penguatan yang saya berikan, sekaligus tugas yang ada di WA. Memang saya berikan kelonggaran meskipun malam, saya tetap beri kelonggaran Pak, kalau memang kondisi seperti itu tidak bisa saya paksakan harus pagi. Itu bagaimana Pak? Oke, jadi gini, apa namanya, kemarin kan sudah disampaikan ada dua tipe ya, 2 tipe apa
pengiriman pesan ya. Yang pertama itu sinkronus ya. Sinkronus itu seketika, dan satu contoh misalkan begini, telepon ya. Telepon itu kan langsung ya. Telepon di WA maupun telepon operator itu kan langsung. Nah, ada juga pesan yang asinkronus, jadi tidak langsung atau tidak seketika atau tidak tidak. Satu contoh misalkan gini, kita kirim pesan WA bisa saja dibaca pada hari itu juga atau pada saat itu juga atau bisa nanti sorenya. Nah, kalau yang dimaksud dengan penyelesaiannya itu berarti yang asinkronus. Kenapa? Karena tidak bisa sinkronus ya. Nah, ada beberapa ya, saya berikan satu gambaran, ada satu sekolah di Jember itu menggunakan aplikasi workplace. Jadi di Facebook itu ada suatu fitur ya, namanya workplace. Jadi work itu kerja, place tempat ya, tempat untuk bekerja, tapi bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin artinya media ya, berupa video atau linknya saja itu dikirim di situ, kemudian itu bisa diakses kapanpun ya. Jadi satu contoh misalkan dikirim pukul 9 pagi ya, maka nanti bisa diakses mungkin malam dan lain sebagainya ya. Yang bisa diangkat itunya, jadi membuat istilahnya ya, media yang tidak sinkronus ya. Linknya bisa diberikan pernah mempelajari LMS atau yang sederhana, jangan terlalu ini. LMS itu pakai Moodle, itu mungkin bisa untuk satu sekolah ya, banyak siswa. Cukup pakai yang Google Classroom mungkin. Pernah pakai? Belum pernah, Pak. Kemarin saja saya coba pakai Google Form, itu wali murid sudah sambat, Pak. Saya pakai WA setiap hari. WA, kalau YouTube kan mereka sudah makanan sehari-hari mereka untuk melihat YouTube. Jadi saya pikir mungkin dengan menggunakan video YouTube mereka akan mudah untuk mengakses begitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi silakan pakai YouTube aja. Jadi ceritakan yang itu tadi, pernah pakai Google Form, ternyata bermasalah, itu di background ya, di latar belakang masalah. Kemudian disampaikan intensitas mereka menggunakan YouTube bisa diperoleh dari tanya jawab ya. Dari 6 orang siswa yang saya tanyakan, rata-rata mereka mengakses YouTube sekian menit misalkan atau sekian jam. Maka itu menjadi dasar untuk memilih YouTube sebagai media pembelajaran. Ya, silakan. Data itu diungkapkan. Pada dasarnya proposal itu adalah meyakinkan kepada yang membaca bahwa ini memang mungkin untuk menjadikan penyelesaian. Proposal itu kan hanya 1 sampai bab 3 ya. Belum melaksanakan ya. Hasil dan diskusi itu adanya di bab 4, bab 5. Jadi proposal itu kalau kita mengajukan dana ya untuk proposal adalah meyakinkan pemberi dana bahwa penelitian ini memang akan berhasil atau memberikan manfaat gitu ya. Jadi Bu, di bab satunya adalah menceritakan tentang yang ujung-ujungnya nanti yang sebagai solusi adalah video pembelajaran di YouTube gitu ya. Terkendala koneksi yang buruk. Ini di kota atau di kecamatan atau di desa, Bu Adista? Di desa saya, Pak. Di mana? Di Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, arah ke Gunung Kawi. Berapa? Oh, Ngawi. Berapa kilometer dari pusat kota? Sebenarnya kalau dari Kepanjen lumayan dekat, Pak. Cuma ya, saya itu kan kebetulan operator, Pak ya. Saya menjadi tahu data dari kehidupan ekonomi masyarakat
sekitar situ. Rata-rata wali murid saya itu lulusan SD atau putus SD. Hanya 10% yang berhasil sampai ke SMP ataupun SMA. Dan pendapatan mereka pun antara 1 sampai 2 juta per bulannya. Itu menyebabkan mereka keterbatasan SDM dan juga sarana, Pak. Seperti itu. Itu diungkapkan di bab 1, Bu. Jadi, apa namanya, kemampuan finansial orang tua, dan lain sebagainya, latar belakang pendidikan, itu diungkapkan di bab 1. Jadi itu akan memberikan suatu, apa namanya, ya kerangka berpikir di bab 2 nanti, oh ternyata dengan pemilihan ini masih memungkinkan atau tidak, seperti itu ya. Jadi data itu perlu digali dan diungkapkan di bab 1. Itu akan menjadi semacam, apa ya, dasar berpikir dari menyelesaikan dengan cara-cara tertentu yang dipilih. Ya, oke. Saya lanjut. Ya. Bu Betty kurang adanya perhatian. Rata-rata sama ternyata. Siswa ragu-ragu, tidak berani dan malu untuk mengungkapkan pendapat. Nah ini tadi ya, mungkin tidak kurang percaya diri ya. Kemudian pasif saat belajar daring, mendengarkan tanpa bertanya. Media kurang variatif saat pembelajaran daring. Nah kalau prestasi rendah itu berarti dia menjadi indikator ya. Indikator yang menunjukkan bahwa ini bermasalah. Kira-kira penyelesaiannya bagaimana, Bu Betty? Belum dinyalakan mic-nya? Maaf. Kemarin Ya. saya sudah membuat rancangan identifikasi itu. Saya tampilkan ya, Pak? Ya, silakan. Sampun, Pak? Ya, tunggu. Ya, sudah. Dilebarkan? Kira-kira pripun ngoten. Oke. Lagu tidak berkenan. Kemudian rumusan bagaimanakah media audiovisual dapat untuk meningkatkan minat dan prestasi. Gini, Bu Betty ya. Okay. Kalau jadi begini ya, kalau kita memilih satu selesaian media audiovisual, penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat, maka itu satu pekerjaan. Kalau ada 2, maka ini ada 2 yang diangkat. Minat dan prestasi. Jadi bertambah. Minat dan prestasi, maka 2 pekerjaan. Ya kalau memang mampu untuk melakukan keduanya silahkan ya. Tapi kalau misalkan dirasa pekerjaannya menjadi lebih berat, ya pilih salah satu aja. Ya. Prestasi mawon Pak, yang nampak ada hasilnya. Tapi prestasi ini tunjukkan dulu di bab 1 bahwa prestasi belajarnya memang bermasalah. Ada datanya mungkin. Apakah prestasinya kurang dari nilai SAM ya? Standar KKM, KKM ya? Apakah kurang? Nah, kalau kurang berarti ada alasan lah untuk melakukan ini. Jadi bagaimanakah atau pemanfaatan lah media audiovisual untuk meningkatkan ya prestasi belajar ya. Ya. Okay. Ibu menggunakan yang dilakukan dulu di depan ya, penggunaan, atau mungkin bisa pemanfaatan ya, atau apalah gitu ya, untuk meningkatkan ya. Oke, prestasi belajar ya. Oke. Oh ya, untuk judul ini seperti yang saya sampaikan kan 2 tadi ya, ada yang dilakukan, ada tujuan yang ingin dicapai.
Kalau masalah tempat ya, kelas, lokasi, kemudian tahun pelajaran itu opsional, ya boleh dicantumkan di judul, boleh tidak ya. Kalau tidak dicantumkan pun kan tetap di bagian di dalam akan disampaikan ya. Oke, bisa di ini ya. Saya lanjutkan ya. Pak Ridwan sudah banyak memberikan masukan, silakan di ini ya, di oh ya, oke. Cukup sudah semua tersampaikan. Ya. Ya, untuk tahapan PTK itu ada 4 tahap yang penting ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah seperti yang disampaikan tadi itu ya. Kemudian menganalisis dan merumuskan masalah. Jadi menganalisis sudah disampaikan juga. Kemudian merencanakan PTK dan melaksanakan PTK. Merencanakan itu kita sampai di merencanakan karena namanya proposal itu sampai bab 3 saja ya. Kemudian siklus ya, bicara siklus. Oh ya, nanti Anda juga butuh observer ya. Observer itu adalah biasanya teman sejawat ya. Teman sejawat yang melakukan observasi ketika Anda melakukan suatu tindakan ya. Nah, supaya bisa persepsinya sama ya, mungkin kita memanfaatkan teman-teman yang ada di sini ya. Jadi artinya begini, kalau Anda mau melibatkan teman yang memang teman di satu sekolah bisa, tetapi kan nanti ya mungkin harus ngasih sesuatu untuk bantuan itu. Tapi kalau yang satu kelas kan masih bisa dilakukan ya. Jadi observasinya secara daring ya. Jadi misalkan melakukan perbaikan dengan membuat video pembelajaran ya, temannya disuruh lihat videonya, kemudian diminta untuk lihat prosesnya, proses pembelajarannya. Jadi bisa dibuat mungkin. Jadi tujuannya observer itu begini ya, kalau kita melakukan perbaikan maka seolah-olah kita itu sudah melakukan. Jadi koyok sing iyo ya. Nah, padahal kalau menurut teman, ada bagian-bagian tertentu yang masih belum dilakukan. Nah, itu gunanya observer. Nah, ini mungkin bisa dibentuk ada 10 orang, 2 orang mungkin mengamati 1 ya. Dan itu dibuat tabel gitu ya. Jadi misalkan nomor urut 1 dengan 2 mengamati 3. Nanti akan terdistribusi secara sama ya. Jadi 10 orang akan diamati oleh 20 orang nanti siklus gitu atau bergantian lah. Mungkin dibicarakan di internal kelas ya.
Ya, jadi kalau masalah interpretasi data, tindak lanjut hasil, dan laporan tidak kita bicarakan karena tagihannya adalah proposal. Ya. Oke, di chat sudah terbahas semua. Ada lagi mungkin yang perlu dibahas? Terkait untuk judul nanti, apakah perlu kami konsultasikan kembali, Pak? Ya, pada intinya itu yang tadi saya sampaikan, ada tindakan, ada tujuan yang ingin dicapai. Dua hal itu aja. Jadi tindakan, boleh tindakan dulu di depan atau tindakannya di belakang. Seperti yang tadi disampaikan itu. Kalau Bu Adista itu berarti apa? Pengembangan mungkin ya? Atau rencananya judul yang mau saya pakai seperti ini. Penerapan video pembelajaran YouTube untuk meningkatkan hasil belajar tematik pada siswa kelas 4 di SD Negeri Tigangasen. Ya, nggak apa-apa, silakan. Jadi berarti tindakannya di depan ya? Oke. Ya, sebenarnya. Asalkan sebenarnya poinnya ada dua itu aja. Jadi judul itu ada batasannya. Kalau judul yang strict itu ada batasan 14 kata. Ya. 14 kata itu makanya yang perlu dicantumkan itu sebatas yang dua itu, tindakan dan tujuan yang ingin dicapai. Kalau masalah apa namanya lokasi, kemudian kelas, SD di mana, kemudian tahun pelajaran kapan gitu ya, itu opsional. Ya. Opsional. Bisa dicantumkan, bisa tidak. Oke. Lainnya Mohon maaf Bapak. Iya, silakan. Untuk yang bab 2 tentang landasan teori itu apakah ada aturan atau tata caranya Bapak? Jadi gini, landasan teori itu atau biasanya kajian pustaka itu adalah pada intinya ya, pada intinya adalah kumpulan dari apa namanya pustaka-pustaka yang mendukung ya, yang mendukung ataupun satu contoh yang mendukung begini ya, pembuatan video pembelajaran. Maka Anda cari referensi atau pustaka yang mengatakan kebaikan dari video. Jadi Anda cari, pasti akan ada kebaikannya, pasti akan ada kelebihan, maksud saya. Kelebihan ada kekurangan. Nah, itu diungkapkan di bab 2. Misalkan kelebihan dari atau kelebihan dari video pembelajaran, misalkan interaktif, kemudian menarik minat dan lain sebagainya. Cari pendapatnya yang mengatakan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan kelemahan. Kenapa? Karena itu akan video itu kan memerlukan akses data yang ukurannya besar. Ya, makanya kadang-kadang sebuah web meeting itu diminta untuk off videonya ya. Jadi itu dicari, nanti dicantumkan di bab 2. Intinya begini, baik proposal maupun laporan tetap harus menampilkan atau melampirkan daftar pustaka. Intinya adalah, kalau Anda mengutip pendapat seseorang di bab 2, maka dia harus dicantumkan di daftar pustaka. Harus sinkron. Jadi kalau dikutip di bab 2, maka dia harus dicantumkan di daftar pustaka. Tapi kalau misalkan tidak ya, kadang-kadang begini, dikutip di bab 2 tetapi tidak dicantumkan. Ya, bisa jadi lupa. Yang parah itu misalkan begini, ditulis di daftar pustaka ternyata belum dikutip. Nah, itu tidak sinkron ya. Nah, itu bisa jadi dihapus atau gimana gitu ya. Untuk referensi ya, Anda bisa gunakan beberapa
yang terbaik itu adalah jurnal ya. Jurnal itu hasil dari penelitian ya. Silakan Anda search di Google ya. Bisa juga menggunakan beberapa portal. Satu contoh misalkan DOAJ. DOAJ itu open access jurnal, jurnal-jurnal yang terbuka ya. DOAJ, coba search di Google open access jurnal. Jadi jurnal itu ada dua kemungkinan ya. Ada yang membayar itu penulis atau penelitinya. Kalau penulis yang membayar, maka yang membaca itu gratis. Ada juga yang kedua, penulisnya yang gratis, dia tidak perlu membayar. Saya submit atau Anda submit penelitian, hasil penelitian tidak perlu membayar, tetapi yang membayar adalah yang membaca. Nah, cari yang penulis yang membayar. Ya. Maka dia akan terbuka hasilnya dibaca oleh Anda. Ya, Anda bisa pakai ini saya ketikkan di ini ya. DOAJ itu bentar ya. DOAJ Open Access Journal ya. DOAJ.org ya. Saya tuliskan https doaj.org. Ya, silakan. Kemudian kalau buku Anda cari di books google.com ya. Kemudian kalau referensi Anda bisa pakai ResearchGate ya, researchgate.net ya. researchgate.net. Nah, ini https researchgate.net atau academia.edu. Edu ini adalah education ya. https academia.edu. Nah, itu beberapa yang bisa oh iya, Anda juga bisa membaca modul ya di RBV, ruang baca virtualnya UT, karena UT sekarang membuka ya, selama masa pandemi UT membuka sejumlah modul. Jadi rbv.ut.ac.id. Nah, RBV-nya di belakang ya. RBV, ruang baca virtual. Nah, RBV UT. Nah. RBV Pusaka, bentar, ini ruang baca virtual. Oh, ada lip-nya, bentar. Ya, nggak bisa pakai ini. Pusaka UT ACID Lib Library ya. RBV itu singkatan dari Lib Library, kemudian RBV itu singkatan dari ruang baca virtual ya. Nah, aksesnya itu pakai username mahasiswa, kemudian passwordnya UT Peduli ya. Jadi Anda bisa cek di situsnya UT
ya, laman dari UT. Jadi banyak sekali jadi Anda kan guru SD ya, Anda carinya PGSD ya, jadi di biasanya kode-kodenya itu ada IDIK ya, IDIK itu IDIK itu apa ya? Ya coba dicek di UT ya. Jadi modulnya itu sudah distribusi atau terbagi ke topik-topik tertentu ya. Saya rasa itu ya. Kemudian apalagi? Ya, jadi pustaka bisa seperti yang saya sampaikan, Pak. Pada intinya adalah mengutip dari pendapat orang yang mendukung maupun yang tidak mendukung, kemudian nanti usahakan ada juga pendapat. Jadi misalkan begini, menurut ahli A, ahli B, ahli C, ahli D misalkan, maka Anda menyimpulkan di situ. Ya. Pada intinya adalah ketika Anda mengutip pendapat orang, Anda harus mencantumkan sumber. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak, maka Anda akan dianggap melakukan plagiarisme. Ya. Nah, kemudian kutipan itu kalau misalkan dicek menggunakan aplikasi untuk melihat kesamaan atau similarity dari sebuah dokumen, lebih sering dikarenakan kutip apa adanya. Jadi kalau misalkan seorang ahli mengatakan A adalah metode pembelajaran ini misalkan ya, kemudian Anda menuliskannya persis seperti itu, ya, maka dia akan dianggap sebagai plagiaris, sebagai similar atau similar, sehingga tingkat similarity-nya tinggi, bisa lebih dari 25%. Maka Anda bisa melakukan yang dinamakan parafrase. Jadi Anda ubah pendapat itu Anda pahami dulu, kemudian ungkapkan dengan bahasa Anda sendiri, supaya tidak dianggap similar dengan dokumen yang sudah pernah ada di internet. Baik, sudah pukul 11 kurang 6 menit ya. Saya rasa sudah cukup ya. Pak Ridwan mungkin mau memberikan pesan. Ya. Oke, tidak ya. Jadi cukup. Kemudian untuk yang berikutnya RTL ya, rencana tindak lanjut ya. Silakan disiapkan. Kemudian nanti kita ketemu. Maaf Pak, Ya? untuk yang PTK ini batas waktunya kapan, G? Sudah siap atau belum? Belum. Butuh berapa lama? Jangan sampai Jumat ya. Kamis besok. Itu harus sudah selesai bab 1, 2, 3, Pak. Selama ini belum sama sekali? Belum. Belum, Pak. Oke, Jumat ya. Jumat. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Karena nanti kan saya perlu bahas. Oh ya, Jumat itu pagi ya. Kamis juga pagi ya. Bab meet-nya jam berapa, Pak? Sekitar pukul 9 ya. Karena begini ternyata. Ini kan tahap 3 ya. Pengalaman sebagai instruktur di tahap 1 dan tahap 2 itu beda admin IT ya, beda adminnya. Itu kalau yang 1, 2 kita terima beres gitu ya. Bahkan admin itu yang memflorkan di grup kelas. Jadi Bapak Ibu
besok web meeting di link ini gitu ya. Mungkin beda, kemarin di tahap 1, tahap 2 mengalami hal itu ya. Nah, yang tahap 3 ini kami sebagai instruktur itu harus apa namanya, membuat link untuk pertemuan, link untuk pelaporan ya, videonya. Seperti itu. Makanya pagi itu agak ribet saya. Karena kelas ini kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu jadi satu di dalam LMS itu. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka kita harus memilah mana sih yang kelompok 1, kelompok 2. Kemudian itu tidak dibalik. Jadi kejadian yang sudah hari Jumat itu ada di atas. Sabtu, Senin, Selasa. Jadi saya harus scroll ke bawah hari Selasa, maka baru saya temukan, baru saya edit. Nah, bukan dibalik. Seharusnya kan kalau hari Jumat sudah di bawah ya, hari Sabtu di bawah, Senin, Selasa, Rabu yang paling atas, kan seharusnya begitu. Jadi agak makanya saya kadang-kadang kalau jam 8 atau 8.30 itu mepet gitu ya. Makanya sekitar jam 9-an lah ya. Kecuali hari Jumat mungkin harus lebih awal karena sholat Jumat ya. Jadi mungkin 8.30 ya. Kalau yang besok mungkin sekitar pukul 9. Ya. Pak, sedikit keluar dari materi hari ini, Pak. Apakah ada rambu-rambu untuk uji komprehensif, Pak? Mungkin yang lebih tahu itu teman-teman yang sudah ya. Teman-teman yang sudah ini. Kalau dari kami ya sebatas menyampaikan ya. Ya, sudah ada kakak kelas atau yang sebelumnya yang pernah mengikuti kegiatan? Kami angkatan 1 baru pertama kali ini, Pak, ada uji komprehensif. Itu masalahnya, ya. Pak. Ya itu masalahnya. Gitu. Untuk ditentukan gitu, Pak. Takutnya nanti waktu pelaksanaan uji kompre. Belum, mungkin nanti akan ada pembekalan ya. Karena terus terang kan kami sebagai instruktur saja ya. Masalah administrasi itu ditangani koordinator ya. Jadi koordinator yang lebih tahu. Jadi kalau jenengan punya nomor HP-nya koordinator atau bisa juga kontak tim IT ya, coba ditanyakan ya. Karena yang terkait dengan durasi waktu itu tim IT yang lebih tahu ya. Oke. Cukup ya, sudah pukul 11, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat bagi Anda, bagi kita ya. Kita akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.